Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok Sumatera Selatan beranggotakan kelompok Alda, Andini, Dila, Feby, Shelly, dan Syarifah akan menyajikan tugas kajian makanan tradisional Sumatera dari Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan outline yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, sejarah kuliner Sumatera Selatan. Yang kedua, ragam makanan Sumatera Selatan. Yang ketiga, kajian potensi kesehatan dan gizi. Dan yang terakhir, potensi komersialisasi. Bagaimana sejarah kuliner di Provinsi Sumatera Selatan? Sumatera Selatan merupakan provinsi terbesar di Sumatera yang mencapai 91.592,43 km atau sekitar 4,786% dari total wilayah yang ada di Indonesia. Jumlah usaha kuliner yang tercatat di Sumatera Selatan yaitu sebanyak 2.241. Kota Sejuta Kuliner merupakan panggilan yang khas untuk Kota Palembang. Sungai Musi yang menjadi ikon Kota Palembang juga merupakan penghasil sumber daya alam yang melimpah terutama ikan. Selanjutnya, ragam makanan tradisional Sumatera Selatan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kudapan, lauk, hidangan utama, dan juga minuman. Kudapan yang pertama yaitu tekwan. Tekwan adalah makanan khas Palembang dengan tampilan mirip sup ikan, berbahan dasar daging ikan dan sagu yang dibentuk kecil-kecil mirip bakso ikan, yang kemudian ditambahkan kaldu udang sebagai kuahnya, serta saun dan jamur kuping sebagai pelengkapnya. Sejarah Tekwan berasal dari akulturasi budaya Palembang dengan orang Tionghoa. Tekwan dari singkatan yang memiliki kepanjangan berkotek samukawan. Pempek berasal dari bahan dasar utama berupa daging ikan dan sagu, yang telah dikembangkan menjadi beragam jenis pempek dengan memvariasikan isian maupun bahan tambahan lain, seperti telur ayam, kulit ikan, dan tahu pada bahan dasar tersebut. Sejarah pempek berasal dari akulturasi budaya Tionghoa yang berjualan kelasan bernama apek, sehingga berkembang menjadi nama pempek. Selanjutnya, kue kojo. Kue kojo ini adalah makanan yang memiliki rasa manis dan pembuatannya menggunakan banyak telur bebek dan telur ayam. Warna hijau yang didapat berasal dari daun suji dan daun pandan. Sejarah berasalnya dari akulturasi budaya koloni Belanda dan dinamakan bolu kojo karena dahulu bentuk cetakan kue ini seperti bunga Kamboja. Kue lapis maksuba hampir mirip dengan kue kojo, namun memiliki perbedaan berupa bahan susu kental manis dan warnanya yang tidak hijau. Zaman dahulu, kue maksuba hanya dipersiapkan untuk Kesultanan Palembang Darussalam, karena hanya orang bangsawan yang mampu membuatnya akibat harga bahan yang terlalu mahal. Kemudian model ikan. Model merupakan sajian makanan yang mirip tekwan. Model terbuat dari bahan dasar daging ikan dan sagu yang dibentuk menyerupai pempek tahu kemudian dipotong kecil-kecil dan ditambah kaldu udang sebagai kuahnya. Model awalnya disebut dengan kelesan, yang artinya tahan lama jika disimpan. Dan model sudah ada sejak abad ke-16. Model menjadi makanan adat yang biasa disajikan di rumah limas, yaitu rumah tradisional Palembang. Selanjutnya terdapat lauk yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu pindang patin dan juga tulang. Pindang adalah makanan khas Palembang selain pempek yang sangat terkenal. Pindang patin terbagi menjadi bagian kepala, badan, atau ekor. Sedangkan pindang tulang berisi iga sapi yang disajikan dengan kuah pindang. Sejarahnya, pada masa lalu aktivitas masyarakat yang tinggi menyebabkan dorongan untuk memasak secara praktis. Pada sisi lain, Sumatera Selatan memiliki aliran Sungai Musi beserta anak-anak sungai lainnya yang menyediakan ikan yang cukup berlimpah untuk diolah. Hidangan utama yang pertama yaitu burgo. Burgo terbuat dari tepung beras. Sebenarnya jika irisannya lebih kecil, burgo dapat menjelma menjadi kue tiaw karena ukurannya yang sama. Burgo sudah ada sejak abad ke-17. Burgo yang bahan bakunya beras dan sagu. Maka cara pengolahan beras pun mirip dengan cara pengolahan sagu, yakni beras atau sego direndam lalu dihaluskan lalu kemudian digulung. Karena gulungan sagu itu tidak ada rasanya, maka dibuatlah kuah dari santan, rempah, dan ikan gabus yang banyak terdapat di Sungai Musi.
Jadilah makanan baru itu disebut dengan burgo atau bubur sego. Selanjutnya terdapat minuman tradisional Sumatera Selatan, yaitu es kacang merah. Es kacang merah paling banyak ditemukan di negeri Cina, lebih tepatnya di sekitar Hong Kong dan Taiwan. Es ini merupakan akulturasi minuman Cina Selatan dan Palembang. Disajikan pada masa Raja-Raja dinasti Zhou yang penyajiannya dengan cara dingin di musim panas, ketika ada penyelenggaraan acara tahunan. Es kacang merah pertama kali dijajakan oleh Pak Mamat berlokasi di lapangan Hatta saat menjalani hubungan diplomatik dua kerajaan. Selanjutnya, kopi Basemah, disebut juga kopi pagar alam, merupakan varietas kopi unggulan di Sumatera Selatan. Kopi ini berasal dari Basemah, kota pagar alam, tepatnya di kawasan lereng Gunung Dempo. Kopi Basemah konon merupakan salah satu kopi yang sangat disukai Ratu Juliana pada zaman penjajahan Belanda. Di pagar alam, sebuah kebun kopi yang dibuat khusus untuk menghasilkan biji kopi terbaik. Selanjutnya terdapat potensi kesehatan dari makanan khas tradisional Sumatera Selatan. Potensi kesehatan di Sumatera Selatan adanya rempah-rempah dan ikan. Rempah-rempah kaya akan antioksidan, asam fenolat, fenolat tiperman, flavonoid, dan senyawa volatil aromatik. Kemudian ikan merupakan sumber protein yang baik karena mengandung asam lemak omega 3, vitamin khususnya vitamin D, dan mineral, selenium, fosfor, dan kalsium. Meningkatkan efek antiinflamasi serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler dan gangguan otak. Selanjutnya terdapat potensi komersialisasi dari makanan tradisional khas Sumatera Selatan. Peluang bisnis yang menjanjikan dan usaha kuliner di Sumatera Selatan yang pertama yaitu pempek. Dengan jumlah penikmat yang tidak sedikit serta proses pembuatan yang tidak begitu rumit, pempek rasanya patut dipertimbangkan sebagai peluang bisnis kuliner yang dapat dirintis. Selain itu, pempek juga dapat banyak dikenal oleh orang banyak, bahkan dijadikan sebagai ikon kota Palembang itu sendiri. Kemudian ada tekwan. Makanan yang dibuat dari bahan yang hampir sama dengan pempek dan memiliki keunikan rasa, pantas untuk menjadikan bisnis kuliner yang menjanjikan, yang patut dicoba untuk dikembangkan. Keunikannya adalah tekwan terkesan seperti bakso, namun disajikan dengan kuah kaldu udang, namun tidak akan mengubah cita rasa yang ada. Tekwan yang unik ini akan menjadi bisnis kuliner terbaik yang dapat dan mudah dikembangkan di pasaran. Peluang bisnis kuliner di Sumatera Selatan lainnya yang patut untuk dikembangkan adalah kue maksuba yang dapat dijadikan oleh-oleh. Kue maksuba sendiri makanan yang cukup populer, memiliki cara pengolahan yang bersama dengan kue lapis. Es kacang merah memiliki peluang bisnis dengan modal yang kecil, sebab es yang segar ini tentu akan sangat diminati oleh banyak orang. Dengan modal yang mencukupi, maka sudah dapat memiliki salah satu bentuk bisnis seperti yang telah disebutkan. Akan tetapi, yang tidak kalah penting yaitu memastikan media pemasaran yang tepat untuk usaha bisnis tersebut. Salah satunya dengan media promosi seperti baliho, brosur, dan promosi melalui e-commerce. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian video penjelasan makanan tradisional khas Sumatera Selatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.